Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem retribusi yang beranggotakan Ahmad Jailani, Ahmad Saifur Rahman, dan saya sendiri Fikri Mahendra, dan teman saya Muhammad Amirullah dan Luki Agusti Septa. Nah, di materi yang kali ini yaitu tentang sistem penamaan. Apa sih itu sistem penamaan dan apa sih pentingnya masalah penamaan itu? Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nama juga dapat menunjukkan lokasi atau suatu entitas. Nama, identifier, dan alamat. Sebuah nama dalam sistem tersebar adalah sebuah deretan karakter yang digunakan untuk mewakili sebuah entitas. Untuk memanfaatkan entitas-entitas dalam sistem tersebar, pengguna, manusia, ataupun mesin perlu mengakses melalui akses point, address, atau alamat. Sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat. Yang pertama, penjelasan itu identifier. Yang kedua, identifier. Identifier memiliki sifat-sifat sebagai berikut, seperti mewakili paling banyak satu entitas. Setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Dan yang terakhir, sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan kondisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Amir. Naming system. Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier. Ada 3 macam naming system. Yang pertama, flat naming, kedua, struktur naming, yang ketiga, attribute based naming, keempat, hierarchical search tree. Yang pertama yaitu flat naming. Flat naming adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Teknik resolving, ada beberapa macam teknik resolving. Yang pertama yaitu broadcasting dan multicasting. Maksudnya yaitu mengirimkan sebuah pesan berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Contohnya adalah ARP atau Address Resolution Protocol yang digunakan untuk mengetahui alamat hardware atau MAC address berdasarkan sebuah alamat IP. Cara lain adalah dengan melakukan multicasting, yaitu mengirimkan pesan hanya ke beberapa entitas dalam jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Saifur Rahman. Yang kedua, di sini saya menjelaskan tentang forwarding pointer. Jika setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Seperti pada contoh berikut bisa kita lihat. Yang ketiga yaitu home-based approach, yaitu sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang menjadi alamat rumah ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain. Entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah. Bisa kita lihat gambar berikut. Nah, untuk yang selanjutnya, yang keempat ada hierarchical search tree. Adalah jaringan dibagi-bagi menjadi beberapa domain, subdomain. Domain yang tidak memiliki subdomain dikenal sebagai lead domain. Nah, bisa dilihat di sini ada lead domain, top level domain. Struktur naming yaitu pengguna nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan mudah dikenali manusia. 1. Namespace, nama diatur menjadi ruang nama yang terstruktur yang dapat dipresentasikan dalam bentuk graph yang terdiri dari simpul atau node dan sisi edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label nama dan arah. Simpul daun yang mempresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Simpul
directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk pada simpul daun lain. 2. Name resolution, proses pencarian, looking up sebuah nama ketika kita mendapatkan path dari nama tersebut yang menghasilkan identifier dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Implementasi namespace. 1. Distribusi namespace terbagi menjadi 3 bagian: lapisan global, lapisan administrasional, lapisan manajerial. 2. Implementasi name resolution terbagi menjadi 2 bagian: iterative name resolution, recursive name resolution. Berikutnya akan dijelaskan oleh Jay. Ya, terima kasih kepada Saudara Lucky. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atribut base naming. Atribut base naming merupakan sebuah entitas diasosiasikan dengan sejumlah atribut yang memiliki nilai tertentu. Implementasi hierarkis, like Wake Directory Access Protocol. Bisa kita lihat seperti tabel di bawah ini, ada atribut country, lokasi, organisasi. Country sendiri dengan value NL, lokasi value Amsterdam, organisasi dengan value French University, organizational unit dengan value SC, dan seterusnya. Selanjutnya ada pemetaan pada distributed hash table. Merupakan pemetaan pada distributed hash table adalah sebuah struktur data yang menggunakan fungsi hash untuk secara efisien menerjemahkan kunci tertentu seperti nama orang, nama komputer, dan sebagainya menjadi nilai tertentu yang diasosiasikan terhadap nilai tersebut seperti nomor telepon, alamat, dan sebagainya. Karakteristik DHT yang utama antara lain desentralisasi, tidak ada koordinasi terpusat, skalabilitas, dapat berfungsi dengan efisien. Meskipun dengan anggota yang jumlah besar, fault tolerance dapat diandalkan meskipun simpul-simpul anggota tersebut mengalami perubahan maupun kegagalan. Selanjutnya ada struktur DHT, dapat dibagi menjadi beberapa komponen utama. Yang pertama ada pembagian key space, merupakan setiap simpul memiliki rentang nilai kunci masing-masing yang tidak saling tumpang tindih. Yang kedua ada jaringan overlay, sebuah lapisan baru yang mensubstitusi lapisan tertentu dalam jaringan yang telah ada sehingga membentuk jaringan baru yang menghubungkan simpul-simpul dalam sistem dan memungkinkan simpul-simpul menemukan pemilik dari kunci yang nilai tertentu berdasarkan key space-nya. Yang ketiga yaitu algoritma untuk jaringan overlay. Cara pesan disampaikan pada simpul, sekelompok simpul, atau seluruh simpul dalam jaringan overlay. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.